Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami semua yang kami banggakan, sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa untuk pengayaan materi pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9, selain kalian membaca di buku yang telah kita berikan, buku versi PDF, kita juga akan berikan materi berbentuk video dan penjelasan secara visual agar kalian lebih mudah memahami materi yang kita berikan. Nah, maka oleh karena itu kita buatkan video ini dengan tujuan agar kalian mudah memahami materi yang kita sampaikan. Dan kalau nantinya ada di antara kalian yang masih belum memahami dengan baik materi yang kita hadirkan dalam bentuk video seperti ini, maka segera kalian tanyakan kepada guru yang mengampu pelajaran yang bersangkutan, dan tidak mesti pada pelajaran Al-Quran Hadis saja. Untuk pelajaran yang lain pun, kalau seandainya kalian tidak paham ataupun belum mengerti dengan baik pelajaran yang diberikan, maka jangan ragu untuk menanyakan kepada guru yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Baik, kita langsung mulai materi kita. Pada bab 1 ini, judulnya adalah Fasih Membaca Al-Quran dengan Tajwid Membentuk Sikap Disiplin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan target capaian kita di bab 1, kita akan menjelaskan sedikit keterkaitan antara membaca Al-Quran dan sikap disiplin. Ini betul-betul penting. Kenapa? Karena memang benar, jika kita membaca Al-Quran dengan fasih, ini akan membentuk sikap disiplin. Mengapa demikian? Karena fasih membaca Al-Quran dengan tajwid ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anjuran bagi kita setiap umat Islam agar kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku dalam ilmu tajwid. Ya, apa hubungannya fasih membaca Al-Quran dengan sikap disiplin? Sangat terkait, karena ketika kita mampu membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, artinya kita telah mampu membaca kalamnya Allah, firmannya Allah dengan baik dan benar. Ketika kita sudah mampu membaca firmannya Allah dengan benar, maka Allah yang akan membantu kita dalam segala hal dalam hidup kita, termasuk dalam sikap disiplin. Allah akan bantu kita, memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita mampu menjadi manusia disiplin. Nah, makanya judul kita di bab 1 ini adalah Fasih Membaca Al-Quran dengan Tajwid akan membentuk sikap disiplin. Dan bagi seorang pelajar, sikap disiplin ini adalah sikap yang sangat dituntut agar mereka sukses dalam belajar. Nah, ini sekilas tentang hubungan antara fasih membaca Al-Quran akan membentuk sikap disiplin. Kemudian, target capaian pada bab 1. Ada beberapa materi yang harus kalian capai di bab 1 ini. Yang pertama adalah kalian harus memahami dengan baik definisi dan cara membaca mad lazim mukhaffaf kalimi. Ini terkait dengan pelajaran tajwid ya. Kemudian yang kedua, memahami dengan baik definisi dan cara membaca mad lazim muthaqqal kalimi. Yang ketiga, memahami dengan baik definisi dan cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi. Dan yang terakhir, memahami dengan baik definisi dan cara membaca mad lazim muthaqqal kalimi. Inilah target yang harus kalian capai pada bab 1 ini. Banyak materinya? Tidak. Jadi mudah ya. Yang penting kalian mau belajar, kalian mau bertanya jika kalian tidak paham, insya Allah kita akan bisa mencapai target pembelajaran pada bab 1 ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama yang harus kalian pahami adalah mad lazim mukhaffaf kalimi.
jadi target pencapaian yang pertama yang harus kalian capai adalah kalian harus memahami dengan baik apa itu mad lazim mukhaffaf kalimi. Setelah kalian pahami definisinya, setelah kalian pahami pengertian daripada mad lazim mukhaffaf kalimi, kalian juga harus mampu menguasai ataupun mempraktikkan cara membaca mad lazim mukhaffaf kalimi dengan benar itu seperti apa dalam Al-Quran. Baik, kita langsung bahas. Kita mulai dari definisi. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah bacaan panjang yang terjadi pada satu kalimat di dalam Al-Quran, yang di dalam kalimat tersebut terdapat huruf mad yang berjumpa dengan huruf sukun. Huruf sukun itu artinya huruf mati dalam satu kalimat. Kita langsung ke contoh agar mudah kalian pahami. Ya, mad lazim mukhaffaf kalimi hanya terdapat dalam dua tempat dalam Al-Quran, yakni dalam surah Yunus ayat 51 dan dalam surah Yunus ayat 91. Contohnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Surah Yunus ayat 51. Nah, perhatikan pada huruf yang berwarna merah. Ya, perhatikan pada huruf yang berwarna merah. Nah, di sini sudah kita beri tanda agar kalian paham di bagian mana yang terjadi mad lazim mukhaffaf kaliminya. Ya. Nah, maka di sini dalam contoh ini kalian bisa lihat di sini terjadi mad lazim mukhaffaf kalimi, di mana di sini terjadinya dalam satu kalimat dalam bahasa Al-Quran. Al-an ini adalah satu kalimat, jadi berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan beberapa kata yang mengandung pengertian tertentu. Kumpulan beberapa kata itu disebut dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam bahasa Arab, ya, al-an seperti ini sudah disebut sebagai kalimat. Ya, nanti kita akan jelaskan, bukan dalam pembahasan ini, kita akan jelaskan perbedaannya di mana. Kita akan fokus ke materi kita dulu. Nah, di sini al-an ini adalah satu kalimat, ya, mad yang terjadi, bacaan panjang yang terjadi pada satu kalimat di dalam Al-Quran. Ini satu kalimat ya, yang di dalam kalimat tersebut terdapat huruf mad yang berjumpa dengan huruf sukun ataupun huruf mati dalam satu kalimat. Di dalam kalimat tersebut terdapat huruf mad. Nah, ini baris tegak berdiri ini adalah pada dasarnya huruf mad. Nah, huruf mad itu ada 3. Alif mati, waw mati, dan ya mati. Ya, itu perlu kalian ingat. Ya, dalam pembahasan ilmu tajwid, huruf mad itu ada 3. Alif mati, waw mati, dan ya mati. Nah, itu huruf mad. Nah, pada contoh al-an ini, nah, baris tegak ini adalah pada dasarnya dia alif mati yang terdapat di depan huruf alif. Di depan alif ini. Pada dasarnya di depan ini ada alif mati. Nah, kemudian alif mati ini diganti menjadi baris tegak di atas huruf A. Nah, maka baris tegak ini dimanapun kalian jumpai baris tegak di atas suatu huruf, maka ketahuilah bahwa baris tegak itu merupakan pengganti daripada alif mati di depan huruf tersebut. Ya, kalau di sini baris tegak ini merupakan pengganti dari alif mati di depan alif ini. Nah, seperti itu. Ya, di sini kalian juga melihat ada baris tegak. Berarti ini merupakan pengganti dari alif mati di depan hamzah ini. Begitu seterusnya, ya. Nah, terdapat huruf mad ya yang berjumpa dengan huruf sukun. Nah, ini
pengertian ini kata kunci ya, kata kunci dari mad lazim mukhaffaf kalimi. Huruf mad berjumpa dengan huruf sukun dalam satu kalimat. Nah, itu kata kunci yang harus kalian hafal, harus kalian pahami. Huruf mad berjumpa dengan huruf sukun ataupun huruf mati dalam satu kalimat. Nah, itu pengertian daripada mad lazim mukhaffaf kalimi. Huruf mad, ini dia huruf mad, alif mati yang sudah diganti menjadi baris tegak, berjumpa dengan sukun. Mana sukunnya? Nah, lam. Nah, lam ini adalah sukun, ya. Nah, jadi ada huruf mad di sini bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Ya, nah, al-an ini satu kalimat. Nah, huruf madnya berjumpa dengan sukun dalam satu kalimat. Kita disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Kita lihat contoh yang kedua. Sama contohnya. Kalimatnya al-an juga. Maka penjelasannya sama, ya. Sama seperti contoh yang pertama. Sama persis contohnya. Dan ini paling mudah, mengapa? Karena mad lazim mukhaffaf kalimi ini hanya terdapat dalam dua tempat dalam Al-Quran, hanya dalam surah Yunus ayat 51 dan surah Yunus ayat 91. Jadi mudah mengingatnya. Untuk kadar panjangnya sendiri, bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi ini adalah kadar panjangnya sepanjang 3 alif ataupun 6 harkat. Ini kadar kalau dalam ilmu tajwid kadar yang paling panjang, ya. 3 alif ataupun 6 harkat ini adalah kadar yang paling panjang. Nah, ada 1 alif ataupun 2 harkat, ada 2 alif ataupun 4 harkat, dan 3 alif ini tingkatan tertinggi, 3 alif ataupun 6 harkat. Kalau kita konversikan ke waktu, kira-kira 6 harkat itu lamanya sekitar 6 detik begitu ya. Jadi kalau 2 harkat itu 2 detik, 4 harkat itu 4 detik, dan 6 harkat itu adalah kira-kira kadar panjangnya 6 detik. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mad lazim mutsaqqal kalimi. Mad lazim mutsaqqal kalimi. Kalau yang pertama tadi mad lazim mukhaffaf kalimi. Nah, kita akan lihat pengertian dari mad lazim mutsaqqal kalimi. Mad lazim mutsaqqal kalimi adalah bacaan panjang yang terjadi dalam suatu kalimat di dalam Al-Quran, yang di dalam kalimat tersebut terdapat huruf mad yang berjumpa dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Nah, di sini perbedaannya, ada sedikit perbedaan antara mad lazim mutsaqqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau tadi mad lazim mukhaffaf kalimi, huruf mad berjumpa dengan huruf yang sukun, ya. Huruf mad berjumpa dengan huruf yang sukun. Nah, kalau di mad lazim mutsaqqal kalimi, maka huruf mad tersebut berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Nah, di sini sedikit perbedaannya dalam satu kalimat. Nah, yang lain sama semua, yang berbeda hanya pada huruf sukun dan huruf yang bertasydid saja. Baik, kita akan masuk ke contoh. Nah, agar lebih gampang untuk kalian pahami, maka kita akan melihat contohnya. Nah, di sini kita sudah menyertakan 3 contoh. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Nah, kalimatnya adalah waladhdallin. Nah, di waladhdallin, ini juga perhatikan pada huruf yang sudah kita berikan warna merah karena fokus kita di situ. Ya, pada contoh waladhdallin, di sini terjadi mad lazim mutsaqqal kalimi. Kenapa terjadi mad lazim mutsaqqal kalimi? Karena di sini terdapat huruf mad, sebagaimana kita jelaskan tadi, huruf mad ada 3, alif mati, waw mati, dan ya mati. Nah, di sini terdapat huruf mad, yakni alif mati, yang berjumpa dengan huruf yang bertasydid. Nah, tanda seperti huruf W ini adalah ini tasydid namanya. Terserah hurufnya apa, boleh huruf lam, boleh huruf qaf, boleh huruf jim, dan boleh huruf-huruf yang lain di antara huruf-huruf hijaiyah yang 30. Nah, intinya huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat.
Nah, ini adalah definisi kata kunci dari mad lazim mutsaqqal kalimi. Ada huruf matnya bisa alif mati, bisa waw mati, bisa ya mati, tergantung kalimatnya. Dan dia berjumpa dengan huruf yang bertasydid, terserah hurufnya apa. Nah, di sini huruf lam dan terjadinya dalam satu kalimat, ya, bukan pada kalimat yang berbeda. Nah, nanti ada satu contoh huruf mad bertemu dengan tasydid tetapi dalam kalimat yang lain, huruf madnya dalam satu kalimat dan huruf yang bertasydidnya dalam kalimat yang lain, maka itu bukan mad lazim mutsaqqal kalimi, tapi itu nanti ada di antaranya mad farti nanti. Nah, itu kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Nah, di sini juga terdapat huruf mad alif mati bertemu dengan huruf yang bertasydid di dalam satu kalimat. Nah, maka contoh seperti ini disebut dengan mad lazim mutsaqqal kalimi. Dan yang terakhir, yang ketiga, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Atuhajjunana. Nah, di sini terdapat huruf mad, yakni alif mati bertemu dengan huruf yang bertasydid. Nah, ini tasydid, tanda seperti huruf W, tasydid. Nah, terdapat di atas huruf jim. Maka huruf jim ini dikatakan huruf yang bertasydid. Maka ketika ada huruf mad berjumpa dengan huruf yang bertasydid di dalam satu kalimat seperti ini, nah, maka ini termasuk ke dalam contoh mad lazim mutsaqqal kalimi. Adapun kadar panjangnya sama seperti mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu 3 alif ataupun 6 harakat. Jika kita ukur dengan waktu, maka kira-kira ya selama 6 detik. Bacaan panjangnya kira-kira kita baca selama 6 detik. Nah, jadi bacaannya di waladhdallin seperti ini. Al-Haqqah atuhajjunana. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, untuk kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 mad terlebih dahulu karena untuk pertama kali. Jadi tugas kalian adalah kalian pelajari di buku PDF yang telah kita berikan melalui Google Classroom. Kalian baca materinya, kemudian kalian juga tonton video ini, kemudian kalian juga buka Al-Quran, kalian baca di dalam Al-Quran, kemudian juga kalian bisa memperkaya materi tersebut dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalian bisa baca buku ataupun kalian bisa mencarinya di internet, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Intinya pergunakan waktu kalian untuk mempelajari materi yang telah kita berikan. Dan insya Allah besok hari Jumat ya, kita akan berikan sedikit tugas untuk kalian terkait dengan materi yang telah kita berikan melalui video ini tentang 2 mad ini, mad lazim mutsaqqal kalimi dan mad lazim mukhaffaf kalimi. Jadi selamat belajar untuk anak-anak kami semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kalian semua agar mudah dalam memahami setiap materi yang diberikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.